masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba, kami semua tanya dong Ustadz, coba. Kami semua tanya dong Ustadz. Kurang. 1, 2, mulai. Dong, yang laki. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya. Pak Ustadz, Ya, siap. kalau kayak Ahmad ini nih begini karena kalau sahur sama buka puasa makan bayam nih. Kenapa emang? Justru bayam bikin kuat bukan bikin lembek. Ini makan sayur oyong kalau begini. Jadi manusia itu Allah takdirkan dengan versinya. Tapi Allah tidak melihat dari fisiknya, tapi Allah Betul. melihat dari ketakwaannya. Betul. Ustadz, mau nanya dong. Ya. Kan apalagi di bulan Ramadan ini kan kita harus mensucikan segala apapun gitu ya. Kayak misalnya hati kotor harus dibersihkan. Ya. Pikiran kotor harus dibersihkan. Gitu kan. Baju yang kotor harus dibersihkan. Bener nggak sih kita juga boleh membersihkan uang yang kotor, jadi kita cuci uangnya gitu boleh? Ya gini. Ada hal yang namanya usaha. Allah memberikan kita rezeki dan rezeki itu tidak mesti melulu uang. Bisa jadi adalah kesehatan. Ketika Allah memberikan kita takdir berupa harta, ingat ya, kekayaan itu ada 5. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram dan kaya nikmat. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya. Ih, repot ini nyender aja sih. Ada kaya harta, harta itu kepemilikan, rezeki itu yang kita rasakan, karunia itu yang menghasilkan. Kayak Adinda, Loli, Masya Allah, membuat karunia kerjaan. Ya. Ibu Pan Gunawan, Masya Allah, selamat. Tahu nggak? Dia karunia. Apa itu? Membuat usaha, kerjaan, sehingga mempekerjakan banyak orang. Itu namanya usaha. Jadi seperti itu. Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ustadz jangan gitu, kasihan si Anwar kehalangan tuh si Anwar. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Anwar tolong didoain kirimin Al-Fatihah. Dia lagi di Ambang, sore bungkus, malam bungkus. Makanya ini kesini aja. Aku boleh tanya apa kamu dulu, Pak? ya kamu dulu ya, Ya, Pak Deh. aku mungkin agak beda nih karena kemarin aku sengaja nge-zoom sama teman-teman aku di Thailand. Jadi kebetulan itu kan aku ada perkumpulan asosiasi geng motor di Thailand. Aku memang maksudnya gini Pak Ustadz, aku tuh orangnya kan ngerendah aja Pak Ustadz. Maksudnya aku juga kan touring-touring juga di Thailand gitu. Nah, Pertanyaannya apa, mereka Pak tuh ada Ustadz? pertanyaan Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya gini. Cai beng deui lai nang deui, lak nai, mai deui lang nang cai beui. Lai mai dai, tak mang nai. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Begini. Bertanya itu karena 3 hal. Bertanya karena tidak tahu, bertanya untuk mencocokkan jawaban, dan bertanya untuk pengujian. Ini kita tidak tahu. Seseorang bertanya itu kita harus jelas apa isi pertanyaannya. Ya udah dari Ki. Iya Pak Ustadz, ini lu udah stop lu nggak jelas. Nasar kamu Nasar, ini benar, lebih bagus. Nasar, benar. Kamu tuh nggak berbobot. Ini Nasar nih, Nasar nih. Tanya Lihat yang nih. benar. Ustad, Kasihan jadi Pak kan Ustadz, kebetulan kami kan kasihan. di rumah kan sekeluarga itu kan semua pada sering kumpul-kumpul sama teman-teman semuanya ya, baik dari keluarga mama, keluarga abah semua suka kumpul. Nah kalau kita kumpul-kumpul berbuka itu kita suka makan makanan yang memang tradisi kita Ustad ya. Nah makan makanan Arab ya semua segala macam. Jadi pertanyaan adalah مثلا يعني واحد السؤال يعني كلمت يعني عموما فهمني يعني بس مثلا هذا كثير ناس حلوة يعني. Nah itu gimana Itu tuh? dari mana lo? Dari Arab. Saya mau nanya. Repot banget berdirinya. Ya tap ya wallah. Jadi gini. Oh ini ya tap-tap ada lagi itu Thailandnya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Jadi gini. Berbicara tentang jamuan, Yes. ingat ya, disunatkan makan yang ada terdekat. Ya, jadi kalau kita berada di Arab, makan makanan Arab. Tapi kalau dalam posisi ini, mohon maaf, jamuan itu disesuaikan dengan lidah kita masing-masing. Berarti harus makan jamu gitu, minum jamu. Bukan, jamuan tuh persediaan. Jadi kalau mohon maaf ya kepada kita semua ini, kalau kita berada di Korea makalah makanan yang di sana, karena itu untuk menyelesaikan tubuh kita.
Kalau di Arab, makanan-makanan Arab. Dan kalau kita berada di rumah Nasar, pasti jamuan makanan-makanan Arab. Ya. Karena lidahnya di sana adalah lidah Arab. Kalau itu lidah apa? Lidah kucing kalau itu. Istri saya mau nanya, istri saya. Ada. Ini pertanyaannya tapi lagi-lagi pertanyaan titipan. Dari siapa? Dari mana? Dari ibu-ibu pencinta musang pandan. Dia kolektor semuanya. Musang pandan. Sering pada kumpul, nunjukin musangnya. Tapi ini pertanyaannya ibu-ibu ini tuh ternyata rata-rata wibu-wibu itu pecinta anime. Ya, Ini yang saya tanyakan, Pak Ustadz boleh nggak sih kita itu saking sukanya gitu nonton anime, kita tuh sampai berdoa, ya Allah tolong selamatkan Naruto, itu boleh nggak? Ya, kasihan. Naruto kasihan. Mau mati Naruto. Iya, Narutonya kasihan Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Berdoa itu, mohon maaf ya, mendoakan seseorang yang jauh di sana, bahkan mereka tidak tahu kita doakan, itu adalah bentuk kasih sayang. Allah dan para malaikatnya sangat mendoakan kita kepada saudara yang mendoakan saudaranya, yang saudara yang kita doakan itu tidak tahu. Jadi nggak Mungkin apa-apa kita doain. ibaratkan Naruto. Salat pedu itu ada 5, masing-masing mempunyai. Dragon Ball, itu maksudnya. Pak Ustadz nonton Dragon Ball juga. Mbak Ica mau ada yang ditanya nggak sama Ayo, Pak Mbak Ica. Ustadz? Mbak Ica mau nih Mbak Ica nih. Pak Ustadz aku mau nanya, Ya. saat ini kan aku lagi kena hujatan yang luar biasa ya. Dan ini fitnah gitu loh. Nah ini kan udah menyangkut nama baik keluargaku juga. Aku tuh harus kayak gimana sih, diam atau aku harus klarifikasi? Oh sebelum ke Pak Ustadz, aku tuh ada gini dulu teman aku di Thailand juga dia kena hujat kan. Dia kena hujat. Kalau pas lagi ngerasa kena hujat hati nggak tenang, bilang gini, Hai Chang menang dai, Chang nang menang dai. Nah biasa tuh langsung, biasa tenang. Gini, kalau kita lagi dihujat, lihat kondisi dulu. Jangan sampai hujatan itu hanya menguji kita atau dia mencari panggung. Nah, lebih baik diam aja dulu, lihat situasi. Atas apapun hujatan itu kita balas dengan kebaikan. Kok kebaikan? Supaya memutus kalimat-kalimat dia untuk mematahkan pemikiran-pemikiran orang bahwa kita tidak seperti itu. Tetap dengan kebaikan ya Pak Ustadz. Jadi kamu kalau kayak dijahatin lempar aja pakai bunga. Tapi jangan lupa sama potnya juga. Ya, biar kalian. Nah buat kita Ide yang semua ini, terima kasih banyak di bulan Ramadan ini. Harusnya kita saling memaafkan, bukan saling memfitnah. Mencari kebaikan itu bukan karena berbuat baik, tapi membiasakan berbuat baik. Amin. Kita lihat nih, ada yang mau lewat nih. Ada duit tuh. Waduh. Kenapa sih, A? Hah? Kayak gelisah banget. Ini kan lebaran nih sebentar lagi. Ya. Mau mudik tapi ya studio ini kan nggak bisa ditinggal. Kayak Nippon Paint, Raffi Ahmad ya kan. Nggak mau dong aku tuh mau ngecewakan customer. Pokoknya kita harus memberikan pelayanan terbaik. Customer itu harus menjadi pilihan utama. Itu penting. Betul banget, aku sih setuju. Nah, kita tuh harus tenang selayaknya warna-warna Finecam dari tren warna Ramadan di Nippon Paint. Ah iya bener. Tapi kenapa A nggak minta tolong temen-temennya aja buat jagain studio ini? Nah coba deh aku telepon si Igun ya, bentar ya. Ya. Halo, Gun bisa tolongin gua nggak? Tolong dong jagain Lilin. Enggak, tolong jagain studio. Ya pokoknya jangan ngecewain customer gua. Iya, oke terima kasih ya Gun. Igun udah mau nih dia. Tapi emangnya Kak Igun ngerti ya urusan cat dinding gitu, A? Iya gini loh, kalau dia bingung-bingung sama urusan warna, tenang aja. Igun udah aku bilang, dia langsung buka aja Instagramnya @colorscheme.id. Di situ banyak banget inspirasi warna-warna ruangan. Dan kalau dia bingung lagi seputar tips pengecatan dan keunggulan-keunggulan produk cat, bisa langsung buka Instagramnya @nipponpaintindo. Nah pastinya beli catnya juga gampang.
Karena Nippon Paint tersedia di 8.000 toko di seluruh Indonesia. Info lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bisa diakses di ramadannipponpaint.id atau hubungin ke WhatsApp Care di 0811 1283 028. Itu dia. Berarti kebetulan banget nih, bentar lagi kan lebaran. THR juga udah pasti cair. Banyak yang mau ngecat rumah nih. Iya bener. Nih persiapan terima tamu pas lebaran itu harus maksimal. Makanya untuk urusan cat jangan setengah-setengah. Serain aja langsung ke Nippon Paint. Cat yang top mantap is the best. Udah. Sekarang ada satu orang pemenang yang ikut quiz Instagram. Ada Edward dari Bandung. Langsung aja kita telepon. Kalau aku sebut namanya Nippon Paint, kamu jawab sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Let's go. Nippon Paint. Sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nah. Oke, ini dengan tadi Edward ya? Pak Edward, siap-siap ya pertanyaannya. Silakan. Di mana kita bisa dapatkan inspirasi warna ruangan terbaik? A. Layanan Nippon Paint di colorscheme.id. B. Layanan keamanan terdekat. Yang mana? Yang ada layanan Nippon Paint at colorscheme.id. Bener gak tuh? Selamat! 2 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Bisa ikutan kuis di Instagram @transtv_corp dan juga @nipponpaintindo. Dan memenangkan hadiah lainnya dari Nippon Paint. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint brand warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint, brand warna Ramadan. Nippon Paint. Ingat, ini sudah persiapan malam ke-24. Masya Allah. Hari ini 23, ntar malam 24. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabb. Tapi biasanya kalau terakhir-terakhir Ramadan itu biasanya kita harus mempersiapkan zakat fitrah. Oh iya benar, zakat fitrah. Ya pengeluarannya banyak ya Ustadz ya. Iya. Mal Dah, untuk itu tidak ada manusia tidak diuji. Tapi setiap ujian itu pasti ada solusinya. Iya. Maka pasti ada solusinya. Iya. Maka harus kita sikapi dengan sabar, syukur, tawakal. 1, 2, 3, 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 silakan. Malu Pak Ustadz, malu. Sabar itu, bagaimana kita sikapi kesabaran itu? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi sabar itu ada 3. 1, 2, 3. Tuh, nggak ada. Taat, menjauhi larangan, dan ujian. 1, 2, 3, taat, menjauhi larangannya, taat. Jadi gitu. Jadi ketika kita melaksanakan kesabaran itu luar biasa. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah dan diangkat derajatnya menurut kesabarannya. Para nabi-nabi Allah itu diangkat derajatnya menjadi rasul, bahkan jadi ulil asmi karena tingkat kesabaran. Manusia itu diuji untuk melihat kualitasnya dan tidak ada manusia tidak diuji. Karena setiap ujian itu bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi pengangkat derajat, dan bisa mengangkat, memberikan pahala buat kita. Amin. Makanya jangan pernah marah ketika diuji, karena bisa jadi ujian itu mengangkat naik kelas kita. Amin. Kadang-kadang tapi kita suka nggak sabar ya Nggak Ustadz sabar, ya. manusia ya. Ustadz katanya kalau mau buka puasa kan kita harus makanin yang manis-manis ya. Coba kamera ke muka aku dong. Manis. Oh jadinya berbukalah dengan yang manis, Ivan Gunawan. Ya, kalau begitu mohon izin, sabar, bersyukurlah atas segala nikmat. Maka puasa itu menghadirkan kesyukuran lewat apa? Berbuka dengan tepat pada waktunya. Jangan sampai kita tunda, karena itu adalah bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selamat berbuka. Selamat berbuka.